Shalom jemaat sekalian dimanapun berada. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh memasuki minggu yang pertama di bulan April tahun 2020. Tuhan sudah menyertai kita sampai hari ini. Bersyukur untuk setiap pemeliharaan yang tidak pernah habis-habisnya dari Tuhan buat kita semua sampai hari ini. Sehingga kita masih bisa beribadah secara online di rumah masing-masing dengan keluarga kita. Untuk mempersiapkan diri kita di dalam memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, kami undang jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Ayat 5b. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namanya yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Mari kita angkat hati kita dan suara kita untuk memuji Tuhan kita, meninggikan dan menyembahnya selama-lamanya. Mulia, sembah Raja mulia. Puji hormat dan
Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Kebaktian pada pagi hari ini secara online dilaksanakan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, berkat, dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita mempunyai kesempatan untuk berdoa membuka hati kita, mengakui setiap dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Hidup yang penuh kekhawatiran dan tidak percaya akan pemeliharaan pertolongan Tuhan membuat sikap hidup kita yang tidak peka akan kasih-Nya. Dan tentunya Tuhan tidak senang akan hal ini. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Musik akan mengiringi dengan sebuah lagu. Biarlah pengakuan dosa pada pagi hari ini melayakkan kita untuk mengikuti ibadah ini sampai selesai. Dan siap menerima setiap berkat melalui apapun yang kita lakukan. Baik berkat melalui pujian, firman, dan doa kita. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan.
Benar Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau di dalam hidup kami Engkau mengizinkan segala sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kami. Seperti saat ini Tuhan, tak kala wabah virus corona ada di dalam dunia ini membuat kami boleh melihat bahwa sungguh-sungguh Engkau mau menunjukkan kasih dan pertolongan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Walaupun di dalam apapun hidup kami, kami merasa terpuruk, kami merasa tidak ada pertolongan dari Tuhan akan masalah ini. Tetapi ya Tuhan, sesungguhnya biarlah kami boleh melihat terus kasih-Mu itu dalam hidup kami. Engkau yang begitu luar biasa. Melihat banyak hal dalam hidup kami yang membuat Engkau tidak senang. Banyak hal di dalam sikap hidup kami membuat Engkau berduka apa yang kami lakukan. Bapa kami di surga, Engkau tolong hamba-Mu ini. Engkau tolong setiap jemaat-Mu yang hari ini sedang ibadah online di rumah masing-masing. Ajar kami ya Tuhan terus boleh bersyukur dalam keadaan apapun. Ajar kami terus boleh melihat kasih dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Ajar kami terus boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Seperti hari ini kami menikmati berkat ibadah secara online. Ini tanpa pernah kami pikirkan ya Tuhan, kami boleh melakukan ini bersama keluarga kami di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami melanjutkannya, Engkau sucikan dan kuduskan kami Bapa. Jangan biarkan dosa-dosa karena kekhawatiran, karena apapun yang kami lakukan dalam hidup kami menghambat setiap berkat Tuhan yang hari ini Engkau curahkan bagi kami. Ampunilah kami Bapa, ampunilah kami, sehingga hidup kami ke depannya boleh hanya tertuju kepadamu, boleh terus merasakan kasih-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Hanya Allah saja yang sanggup melakukan segala perkara apapun di dalam dunia ini. Bahkan kita tahu bahwa kuasa-Nya tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, maupun selama-lamanya. Amin. Dalam kondisi seperti ini, percayalah kasih dan pemeliharaan Tuhan kita selalu ada buat anak-anaknya yang mengasihinya. Imanilah lagu ini
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ada di dalam hati kita hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Yakinilah bahwa firman yang akan kita dengar sungguh-sungguh akan memberkati kita semua, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. firman-Mu lah ada mujizat. Melalui firman-Mu lah kami boleh diangkat dan dipulihkan. Melalui firman-Mu lah kami sungguh-sungguh dapat tenang. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang baik, yang selalu menyediakan firman-Mu bagi kami
dari sekarang sampai selama-lamanya, sehingga hidup kami selalu berpegang di dalam Engkau. Berkatilah ya Bapa, memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, berkati semua jemaat Tuhan yang hari ini dimanapun berada. Firman Tuhan berbicara, firman Tuhan menyentuh, firman Tuhan menguatkan, firman Tuhan menopang mereka sekalian. Terima kasih Bapa, jauhkan daripada yang jahat. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom teman-teman sekalian, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan sebagai landasan kita untuk melihat kebenarannya pada pagi hari ini. Kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca silih bergantian. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 kita akan baca bergantian. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada beberapa minggu ini kita terus berbicara untuk mempersiapkan jemaat dalam menghadapi situasi yang sulit, dalam mewabahnya virus corona yang merajalela di mana-mana. Kita minggu yang lalu sudah membahas tentang etika orang Kristen di dalam bertindak pada saat situasi yang sulit. 2 minggu yang lalu kita berbicara bagaimana kita bisa tenang dalam situasi dan kondisi seperti ini. Hari ini kita berbicara tentang pertolongan dalam situasi seperti ini datangnya dari mana? Siapakah pelindung anak-anak Tuhan dalam kondisi yang berbahaya ini, yang bisa menjadi kekuatan kita? Siapakah penjaga bagi orang-orang percaya? Di dalam Mazmur 121 inilah jawabannya. Mazmur 121 adalah salah satu mazmur yang mengekspresikan sebuah jaminan, insuran akan perlindungan, keamanan bagi anak-anak Tuhan. Mazmur 121 juga merupakan suatu nyanyian ziarah bagi umat Tuhan ketika mereka berziarah ke Gunung Sion. Biasa dilakukan setahun sekali ke Gunung Kudus Tuhan. Di dalam Mazmur 3 ayat 5 di sana dikatakan untuk merayakan pesta di hari-hari kudus. Saudara, nyanyian Mazmur 121 dinyanyikan pada setiap umat Tuhan berjalan menuju gunung Tuhan. Saudara, sehingga Mazmur ini disebut dengan pujian awal sebuah perjalanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan berziarah ke gunung Tuhan tentu melewati pergunungan-pergunungan yang berliku-liku, yang begitu curam, memakan waktu yang cukup lama. Perjalanan ziarah ke gunung Tuhan, ke Gunung Sion adalah perjalanan menempuh tempat-tempat yang cukup berbahaya, yang bisa tiba-tiba muncul
yang tidak diharapkan, saudara. Bisa tiba-tiba muncul itu musuh daripada bangsa Israel. Bisa tiba-tiba muncul binatang-binatang buas yang akan mengganggu perjalanan mereka. Bisa saja tiba-tiba ada kecelakaan yang terjadi sehingga bisa mengancam keamanan dalam perjalanan. Hal-hal inilah, saudara, yang membuat peziarah was-was dan mungkin takut dan terasa tidak aman dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, saudara, pemazmur berseru, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku?" Saudara, melayangkan mataku menunjukkan hal apa? Menunjukkan pencarian. Mencari siapa yang bisa menolong aku, siapa yang bisa menjaga aku, siapa yang dapat melindungi aku dalam perjalanan, sehingga aku melayangkan mataku, saudara. Kemudian dia melayangkan mata ke gunung-gunung. Apa artinya, saudara? Kenapa tidak melayangkan matanya ke lembah-lembah? Kenapa matanya tidak memandang ke bawah, ke bukit-bukit, tapi kenapa ke gunung-gunung? Ada filosofisnya, saudara. Dulu orang-orang zaman Mesopotamia melihat gunung-gunung merupakan kekuatan yang luar biasa. Itu kepercayaan mereka. Di sana mereka percaya di gunung-gunung itu ada ilah-ilah yang disebut dengan dewa-dewa. Oleh sebab itu pada zaman Mesopotamia, ketika mereka berziarah, ketika mereka melihat gunung, ada sesuatu di sana, ada ilah di sana, mereka berhenti, mereka menyembah, mereka memuja akan gunung itu. Siapa tahu bisa menolong mereka di dalam perjalanan. Saudara, ketika pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku?" Kalimat ini bukan berarti pertolongan itu datang dari gunung-gunung yang dianggap punya kuasa. Tidak. Kalimat ini, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, siapakah pertolonganku?" tidak sampai di kalimat itu saja, saudara. Dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, "Pertolonganku ialah dari Tuhan." Jelas pemazmur ingin mengatakan, pertolonganku bukan dari gunung-gunung, bukan dari matahari, bukan dari bulan, bukan dari bintang, bukan dari batu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini pemazmur ingin mengatakan, jangan mengandalkan gunung-gunung, kuasa-kuasa yang ada di bumi, kekuatan-kekuatan ilahi yang ada di bumi. Ini inti daripada kalimat daripada pemazmur. Ini bagian yang pertama, saudara. Dari manakah pertolonganku? Datangnya dari Tuhan. Yang kedua, saudara, minta pertolongan dari Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, Tuhan yang bagaimana? Siapakah Tuhan yang dimaksud oleh pemazmur? Tentu saudara bertanya. Saudara, yang dimaksud oleh pemazmur Tuhan
T besar, U besar, H besar, A besar, dan N besar adalah Yahweh. Dia dikatakan Tuhan Yahweh, yang dikatakan, ditegaskan lebih lanjut, yang menjadikan langit dan bumi. Siapakah Yahweh yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan yang lebih besar daripada ilah-ilah, dari kuasa-kuasa yang ada di muka bumi ini. Contoh saudara, contoh. Ketika Tuhan atau Allah Yahweh menyatakan 10 tulah kepada Firaun dan bangsa Mesir, sebenarnya ini adalah di mana peperangan antara Tuhan Yahweh dengan ilah-ilah, dewa-dewa orang-orang Mesir. 10 tulah itu ada. Maksudnya saudara, di mana Allah menyatakan 10 tulah itu untuk berhadapan dengan dewa-dewa yang mereka sembah. 10 dewa itu. Saudara, siapa yang tidak tahu dengan dewa Hara, dewa sungai Nil? Tetapi Allah kalahkan dengan air. Siapa yang tahu dengan dewa Haket, dewa berkepala katak? Akhirnya Tuhan menggunakan tulah yang kedua, tulah katak. Semua daerah di sana dikerubungi seluruh dengan katak. Akhirnya dewa Haket tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa kita tahu dengan dewa Ket, dewa debu tanah. Saudara, akhirnya Tuhan menggunakan debu dan tanah pada tulah yang ketiga, mengeluarkan tanah atau debu itu menjadi nyamuk. Dewa Ket tidak bisa berbuat apa-apa. Seterusnya saudara, dewa Hor, dewa cinta, pelindungan. Kemudian Tuhan ajar dengan dewa Sampar, dewa Hathor, tidak bisa memberikan pelindungan bagi bangsa Mesir. Semuanya kena sampar. Saudara, demikian juga dewa Isis, dewa dikatakan dewa obat, yang bisa memberikan obat. Siapa tidak kenal dewa mereka yang selalu memberikan kesembuhan bagi bangsa Mesir. Tetapi ketika Tuhan memberikan tulah barat, dewa Isis tidak bisa berbuat apa-apa. Dewa Nut, dewa langit, Tuhan hujankan hujan es itu. Saudara, ada seterusnya dewa Ra, dewa matahari. Saudara, Tuhan berikan tulah yang ke-9, gelap gulita. Dewa pun tidak bisa memberikan terang. Yang disebut dengan Firaun, dewa Firaun, putra Ra, anak sulung, dan anak sulung pun mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dewa-dewa yang dulunya di bangsa Mesir begitu mudah melakukan suatu hal yang spektakuler, tetapi ketika berhadapan dengan Tuhan Yahweh, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah saudara, Tuhan Yahweh yang ketika menunjukkan 10 tulah, Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan mengalahkan mereka. Itulah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Contoh lagi di Markus pasal 5 ayat 25 ayat 26. Saudara, kita akan bacakan Mazmur 5 kepada Tuhan Yesus, Allah Yahweh. Perempuan ini ketika memegang jubah Tuhan Yesus, seketika itu juga perempuan ini sembuh, saudara.
Tuhan bukan berkuasa memberikan kesembuhan, tapi Tuhan Yesus yang adalah Allah Yahweh, Dia berkuasa meredakan angin ribut. Allah yang berkuasa, Dia berkuasa terhadap setan, dan setan pun dapat dikalahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini pemazmur sekali lagi berkata, pertolongan kita bukan datangnya dari gunung, tapi dari Tuhan Allah Yahweh, pencipta langit dan bumi. Marilah kita datang kepada Dia, minta pertolongan kepada Dia, hanya kepada Allah Yahweh, Yesus Kristus. Di dalam Mazmur 62 ayat 8, tolong Dorci bacakan Mazmur 62 ayat 8. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, dikatakan pemazmur lagi di dalam Mazmur 62, percayalah, percaya kepadanya. Apa artinya kepadanya? Kepada Allah Yahweh, pencipta itu. Percaya setiap waktu, saudara, setiap waktu, kapan saja, di mana saja. Hati kita disebut dengan trust, percaya sepenuhnya. Seluruh waktu hidup kita percaya kepada Dia. Ketika kita percaya kepada Allah Yahweh, maka kita akan mendapatkan ketenangan, maka kita akan mendapatkan perlindungan, saudara. Allah ialah tempat perlindungan bagi kita. Allah Yahweh yang dapat memberikan perlindungan kepada kita. Amin, saudara. Sekarang yang ketiga, saudara, kalau kita datang kepada Allah Yahweh, apa yang dilakukan oleh Allah Yahweh kepada kita sebagai anak-anaknya? Pertanyaan yang sangat penting. Kalau kita datang kepada Allah Yahweh, apa yang diperbuat Allah Yahweh itu kepada kita sebagai anaknya? Coba kita perhatikan di dalam Mazmur 121. Ada satu kata yang diulang-ulang, bukan 2 kali saja diulang, bukan 3 kali diulang, bukan 4 kali diulang, tetapi diulang sampai 5 kali. Kalimat apa itu, saudara? Kata apa itu, saudara? Kata penjaga. Ayat 3 dikatakan, penjagamu tidak terlelap. Ayat 4, penjaga Israel. Yang ayat kelima, Tuhanlah penjagamu. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau. Ayat 8, Tuhan penjaga keluar masukmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur ingin berkata dan menegaskan kepada bangsa Israel dan kepada kita hari ini, Tuhanlah penjaga kita, saudara. Tuhan ketika kita berseru kepada Dia, ketika kita datang kepada Dia, ketika kita berharap kepada Dia, ketika kita bergantung kepada Dia, maka Dia menjaga kita, saudara. Saudara, ingin saya tegaskan kembali, Tuhan menjaga kita, maka terjadilah pertolongan itu. Amin, saudara. Sekali lagi, saudara, ini penting. Tuhan menjaga kita, pasti terjadi perlindungan bagi kita. Amin. Saya kasih contoh. Ketika komunis masuk, saya baca sebuah artikel di sana dikatakan, ketika komunis masuk ke Korea,
di mana hamba-hamba Tuhan banyak dibunuh, di mana banyak gereja-gereja yang dibakar, banyak hamba-hamba Tuhan meninggalkan Korea. Tetapi saudara, ada satu pendeta yang memutuskan tetap melayani orang-orang yang di Korea. Tetapi dia harus sembunyi, saudara, di sebuah gua, di tempat suatu yang jauh dari perkotaan, di sebuah lereng gunung. Pada pagi hari dia ke kota mendoakan umat-umat Allah. Ketika malam hari, sore hari, dia pulang ke lereng gunung itu, sembunyi di sana. Suatu saat, saudara, ketika dia mau pulang dari kota ke lereng gunung, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba ada salju yang dahsyat, yang begitu hebat, tiba-tiba datang. Di dalam perjalanan dia tidak bisa lihat ke kiri, dia tidak bisa lihat ke kanan, dia tidak bisa lihat jauh ke depan, dia tidak bisa lihat sekelilingnya, saudara. Di sana hujan salju yang dahsyat, tentu sangat dingin sekali, saudara. Kemudian dia keliling-keliling, tidak tahu arah kemana dia harus pergi melangkah. Capek, letih, saudara, kedinginan, kelaparan. Dalam perjalanan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berhenti di suatu tempat, di suatu titik, di tempat yang dingin itu, di tempat yang bersalju itu. Dia berkata, Tuhan, hidup matiku di tangan Tuhan. Dia berdoa, saya percaya, saya menaruh trust kepada Allah Yahweh. Saya percaya ada perlindungan, ada penjagaan, ada berkat Tuhan. Tidur di tempat itu. Hujan salju terus datang. Ketika saudara besok paginya dia bangun, dia merasa, loh, aku kok masih hidup ya? Aku kok masih hidup? Dia baru sadar ada seekor macan yang besar yang ada di sampingnya, yang Tuhan kirim untuk menjaga dia, melindungi dia dari kematian. Akhirnya ini pendeta ini selamat, saudara. Hidup luar biasa, bukan? Tuhan itu penjaga sekaligus pelindung kita. Amin, saudara. Sekarang yang keempat, saudara. Tuhan itu adalah Allah Yahweh yang menjaga kita, yang melindungi kita. Sekarang pertanyaannya adalah, Tuhan Yahweh itu penjaga kita, oke. Tuhan itu pelindung kita, yes. Sejak kapan? Oke, Tuhan itu penjaga kita, pelindung kita sementara saja atau lama? Suatu question mark. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan Allah Yahweh, Tuhan yang hidup dari kekekalan sampai kekekalan. Dia menjadi penjaga kita, dia menjadi pelindung kita. Bukan sementara, saudara, tapi selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak kita percaya kepada Tuhan, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, di dalam ayat 8 di sana dikatakan apa? Mazmur 121. Sekali lagi, saudara, Tuhan penjaga Israel bukan hanya 10 tahun lamanya, bukan 20 tahun lamanya, saudara. Dikatakan ayat 8,
penjaga keluar masukmu, penjaga keluar masukmu from now until forever. Penjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa bukan? Dari now, from now until forever. Sampai kita mati, sampai kita bertemu dengan Tuhan, kita di surga tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menjaga kita. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus pun mengatakan hal yang sama di dalam Matius pasal 28 ayat 20b. Semua tolong bacakan Matius 28 ayat 20b. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada kita sekalian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Aku menyertaimu. Kalimat apa? Kalimat yang lebih dalam daripada menjaga. Kalimat yang lebih dalam daripada melindungi. Menyertai mengandung kalimat menjaga, mengandung suatu kalimat melindungi. Kemudian dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa, forever, selalu, kapan saja dan di mana saja, pada akhir zaman. Akhir zaman artinya selama-lamanya. Ini kalimat Tuhan Yesus yang menjaga kita, yang melindungi kita dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Kita tidak perlu takut, saudara, tidak perlu takut. Amin, saudara. Tuhan penjaga kita, Tuhan pelindung kita, Tuhan keselamatan kita. Kita tidak perlu takut. Oleh sebab itu, John Wesley berkata, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the place you can, at all the time you can, to all the people you can, as long as every situasi sebisa mungkin kamu lakukan yang terbaik. Dalam segala situasi, dengan segenap hatimu, dengan kemampuanmu, engkau lakukan yang terbaik. Dengan segala caramu, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun lakukan yang terbaik. Selama kamu bisa lakukan yang terbaik. Saudara, dalam situasi yang seperti ini, kita jangan takut untuk tidak berbuat apa-apa. Tuhanlah penjaga kita, Tuhanlah penolong kita. Datanglah kepadanya, datanglah kepada Allah Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Jangan kepada gunung-gunung, jangan kepada kekuatan ilah-ilah lain. Ketika kita datang kepada Allah Yahweh, Ia akan memberikan ketenangan kepada kita dan terus bisa melakukan suatu hal yang baik, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, di dalam situasi seperti inilah Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tunjukkan bahwa kita tidak benar takut, karena Tuhan penjaga Israel, Allah Israel itu menaungi kita, melindungi kita. Dalam situasi apapun, jangan datang kepada ilah-ilah lain. Amin, saudara. Baik, saudara, kita nyanyikan sebuah pujian. Pertolonganku, hatiku tenang ketika dekat dengan Tuhan. Itu Mazmur 62. Pertolonganku begitu ajaib karena ada Allah Yahweh yang hidup. Di saat kita tak sanggup lagi, tangan Allah Yahweh itu memberikan pertolongan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Kita imani akan hal itu. Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Allah kita Allah yang melampaui segala ilah-ilah lain. Berharaplah, bergantunglah
Tuhan. Biarlah mata kami tertuju kepada Allah yang hidup, Allah Yahweh pencipta langit dan bumi, kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada gunung-gunung, bukan kepada ilah-ilah. Ketika mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan, maka ada pertolongan, maka ada mujizat, maka ada berkat, maka ada perlindungan. Terima kasih Tuhan. Perlindungan-Mu, penjagaanmu bukan sementara, bukan hanya 10 tahun, 20 tahun, from now until forever. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami. Biar sungguh-sungguh Tuhan mulai hari ini mata kami selalu tertuju kepadamu, hati kami, pikiran kami tertuju kepadamu, keberadaan seluruh hidup kami tertuju kepadamu. Disitulah kami ada ketenangan, disitulah kami dapat berbuat sesuatu, melakukan sesuatu yang terbaik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Biar Engkau bawa mereka dekat-dekat dengan Engkau Tuhan, merasakan hadirat Allah, merasakan urapan Allah, jamahan Allah dalam situasi dan kondisi seperti ini. Mungkin mereka menangis, mereka mungkin berseru kepadamu. Lihatlah mereka ya Tuhan, jamalah. Kami percaya sebagai umat-Mu, mata-Mu selalu tertuju kepada Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau tidak pernah membiarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama di bulan April, sekaligus ada persembahan perpuluhan. Silakan jemaat dapat mengumpulkannya di rumah masing-masing dan membawanya ke gereja jika ibadah sudah berjalan kembali normal seperti biasa.
Jemaat juga dapat memberikan atau mengirimkan persembahannya melalui nomor rekening gereja yang telah tertera di bawah ini atau di warta, sehingga boleh memberikannya yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita pujikan lagu Terima Kasih. Bersyukur Tuhan, walaupun kami tidak bisa beribadah di bait-Mu, tetapi Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara online dengan keluarga kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, ini merupakan suatu pembelajaran bagi kami semua. Biarlah kami semua di masa-masa yang akan datang, setelah virus ini berlalu, kami boleh lebih setia di hadapan-Mu. Kami berjanji ya Tuhan, kami tidak akan pernah meninggalkan ibadah-ibadah kami setiap hari minggunya. Biarlah Tuhan kami terus mengingat kejadian hal ini merupakan pelajaran yang daripada Tuhan yang sungguh sangat berharga untuk kami ingat. Bahkan akan kami sampaikan kepada anak cucu kami bahwa hidup kami yang tidak benar menyebabkan Tuhan tidak senang, dan ini tidak akan kami lakukan lagi, sehingga hidup kami ke depannya lebih benar di hadapan Tuhan, lebih senang memuji-muji Tuhan di rumah Tuhan, lebih senang bersekutu bersama dengan Tuhan di bait-Nya. Itu merupakan kerinduan kami ke depannya ya Bapa. Berikan kesempatan demi kesempatan sekali lagi kepada kami Tuhan, untuk kami boleh melakukannya yang benar di hadapan-Mu. Bapa kami di surga, saat ini kami datang kepadamu, membawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Walaupun masih kami simpan di rumah kami, atau yang akan kami kirimkan melalui rekening gereja, biarlah Engkau sucikan dan kuduskan ya Tuhan. Boleh dipakai menjadi pekerjaan yang lebih selebar-lebarnya kerajaan Tuhan di dunia ini. Berkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang akan terulur melalui persembahan ini. Biar sungguh Tuhan boleh dipakai dengan benar di gereja-Mu di tempat ini. Kami juga bersyukur Tuhan jikalau minggu pertama ini kami akan memberikan persembahan persepuluhan yang daripada Engkau. Biarlah Engkau pakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan kami sampaikan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap dokter-dokter, para perawat, semua orang yang terlibat di dalam penyembuhan virus di rumah sakit seluruh dunia ini ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan untuk mereka bisa melakukan ini semua dengan sukacita. Tuhan, Engkau
melihat hati mereka, Engkau melihat kesungguhan mereka. Biarlah Engkau sendiri yang melindungi mereka, jauhkan daripada sakit penyakit, jauhkan daripada yang jahat, sehingga mereka boleh bekerja dengan maksimal untuk boleh menyelamatkan banyak orang di dunia ini. Saat ini juga Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan untuk anak-anak yang masih sekolah maupun yang kuliah di tempat masing-masing secara online. Tuhan, tolong mereka untuk mereka boleh sekolah dengan baik dan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan ini Bapak, sehingga mereka tidak berhenti sampai di sini saja. Mereka tetap boleh terus belajar dan belajar melalui media yang ada. Kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami, khususnya ya Tuhan, untuk mereka yang saat ini sedang bermasalah di dalam perekonomian mereka. Mungkin mereka sedang diberhentikan dari pekerjaannya, atau mereka sedang dikurangi jatah pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biarlah mereka boleh belajar untuk boleh mencukupkan segala apa yang ada dalam hidupnya. Biarlah mereka terus boleh belajar untuk bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang diberikan bagi mereka. Terutama ya Tuhan, berkat untuk tetap boleh sehat, berkat untuk tetap boleh berkumpul dengan keluarga mereka, berkat untuk boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua. Saat ini kami juga terus berdoa menyerahkan untuk pergumulan daripada gerejamu GPMII GPMII Denpasar di tempat ini. Tuhan, kami bergumul untuk setiap pembangunan yang belum terselesaikan. Engkau sendiri akan mengirimkan setiap dana-dana yang kami butuhkan untuk pembangunan ini, sehingga dengan cepat boleh diselesaikan untuk lantai yang ketiga. Kami serahkan ini kepadamu ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, doa setiap kami yang kami naikkan dengan benar dan dengan tulus hati akan didengar dan akan dijawab sesuai dengan waktu-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa dan Yesus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan perlindungan kekuatan kepadamu mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kalinya, sampai menjemput saleh-salehnya engkau sekalian. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Amin.